Dalam beberapa tahun terakhir, gelombang fast fashion global telah mengubah landscape industri fashion Indonesia secara drastis. Tetapi, bagaimana cara kita memahami dampak sebenarnya? Kami, dari kelompok 5 akan memaparkan perspektif fenomena ini bukan hanya sebagai angka statistik semata, tetapi juga sebuah narasi terkait evolusi konsumsi, budaya, dan tanggung jawab yang bisa kita telusuri melalui pemikiran ekonom historis. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, saya Renata Pradia Agisti dengan NRP akhir 082. Saya sendiri Nadia Nomesiawan NRP 058. Dan saya Alda Tika Raya dengan NRP terakhir 019. Saya Horiaina Zara dengan RP 097. Saya Rifdianti Safitri dengan NRP 091. Perspektif aliran ekonomi historis tidak hanya berguna untuk analisis retrospektif, tetapi juga berfungsi sebagai lensa prediktif. Melalui lensa ini, kita dapat memahami dan mengantisipasi dampak multidimensional dari meledaknya popularitas fast fashion di Indonesia selama masa pandemi COVID-19, yang mana mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oke, yang selanjutnya adalah latar belakang. Jadi, latar belakang dari fast fashion sendiri berkembang pesat di Indonesia karena adanya e-commerce dan juga sosial media, di mana orang-orang bisa membeli pakaian hanya melalui smartphone sehingga konsumsi pakaian pun menjadi meningkat. Namun hal ini tentu menimbulkan beberapa masalah, yakni UMKM lokal jadi sulit bersaing karena harga fast fashion lebih murah. Selain itu, limbah pakaian juga semakin banyak. Dengan menggunakan pendekatan ekonomi historis ini, kita bisa melihat bahwa masalah ini tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga soal sosial budaya, kebiasaan masyarakat, dan aturan pemerintah. Selanjutnya bisa dilanjutkan ke teman saya. Kemudian ada tinjauan teori. Nah, di mana ada beberapa tokoh utama dalam aliran ini. Yang pertama adalah Wilhelm Rosser. Rosser berpendapat bahwa perkembangan ekonomi berjalan secara bertahap sesuai perubahan masyarakat. Jadi, pola konsumsi kita saat ini adalah hasil dari perkembangan sejarah yang panjang. Tokoh kedua adalah Gunnar Halbrand. Halbrand menjelaskan bahwa perilaku ekonomi manusia tidak lepas dari nilai, moral, dan kebiasaan sosial. Artinya, apa yang dibeli seseorang dipengaruhi oleh gaya hidup dan pandangan masyarakat. Tokoh ketiga adalah Gustav Smolar. Smolar menekankan bahwa ekonomi harus mempertahankan aspek etika dan kesejahteraan sosial, bukan hanya soal untung dan rugi. Kemudian ada Adolf Wagner. Wagner mengatakan bahwa semakin maju ekonomi suatu negara, semakin besar pula peran pemerintah atau negara untuk mengatur perekonomian demi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, teori Veblen juga mengatakan bahwa terdapat satu konsep dinamakan konsep conspicuous consumption, yaitu konsumsi untuk menunjukkan status sosial. Banyak orang membeli barang bukan karena butuh, tapi agar terlihat mengikuti tren. Dan selanjutnya, berdasarkan kajian teori yang sudah disampaikan sebelumnya, berikut adalah analisis studi kasus berdasarkan analisis teori. Yang pertama, ada Frederick List dengan nasionalisme ekonomi. List berpendapat bahwa suatu negara harus melindungi industrinya sendiri agar tidak kalah oleh produk asing. Dalam fast fashion, masuknya produk luar negeri seperti H&M, Zara, dan lain-lainnya membuat UMKM fashion Indonesia semakin sulit bersaing. Jadi, menurut List, pemerintah perlu memberikan perlindungan ke industri fashion lokal, misalnya dengan pembatasan impor atau penguatan industri lokal. Yang kedua, ada Wilhelm Rosser dengan ekonomi evolusi sejarah. Mana Rosser menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi mengikuti perkembangan masyarakat. Fast fashion saat ini muncul karena adanya perubahan gaya hidup modern yang mengutamakan tren cepat dan harga murah. Artinya, bahwa konsumsi masyarakat saat ini adalah hasil evolusi sosial dari waktu ke waktu. Yang ketiga, ada Karl Marx
mengenai konteks sosial dan budaya. Ini melihat ekonomi sangat dipengaruhi budaya dan keadaan sosial. Dalam kasus fast fashion, masyarakat membeli pakaian bukan hanya karena kebutuhan, tetapi karena adanya biaya gaya hidup, pengaruh media sosial, keinginan tampil modis dan trendy. Jadi masalah fast fashion bukan hanya ekonomi, tetapi juga masalah budaya yang konsumtif. Kemudian ada Gustav Smoller tentang etika dan keadilan sosial. Smoller menilai ekonomi harus memperhatikan moral. Fast fashion membawa beberapa isu etika seperti limbah pakaian yang semakin menumpuk, pemborosan, ketimpangan sosial, karena produksi sering terjadi di negara berkembang dengan upah rendah. Jadi menurut Smoller, dibutuhkan regulasi serta edukasi konsumsi agar ekonomi tetap adil dan berkelanjutan. Dan terakhir, ada pendapat Adolf Wagner tentang peran negara yang semakin besar. Wagner mengatakan bahwa semakin kompleks masalah ekonomi, semakin besar peran negara. Mengapa? Karena fenomena fast fashion memiliki dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan sekaligus. Maka pemerintah perlu mengambil peran dalam mengatur impor, melindungi UMKM, dan menjaga lingkungan dengan kebijakan yang tepat serta inklusif. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya adalah analisis alternatif. Yang pertama adalah perketat impor fast fashion. Alternatif pertama ini mengambil langkah proteksi yang tegas terhadap masuknya produk fast fashion impor murah yang membanjiri pasar kita. Ini bukan tentang melarang, melainkan tentang mengatur dan menyeimbangkan. Lalu yang kedua, ada insentif industri fashion lokal. Alternatif kedua ini sisi penguatan dari dalam, yaitu memberikan insentif yang signifikan kepada industri fashion lokal. Kita harus membuat industri kita mampu bersaing, bukan hanya di harga, tetapi juga di kualitas dan inovasi. Lalu yang ketiga, penguatan UMKM lokal. Alternatif ketiga ini berfokus pada tulang punggung ekonomi kita, yaitu UMKM lokal. Mereka adalah yang paling rentan, namun juga yang paling potensial. Lalu yang keempat, kampanye konsumsi bijak. Alternatif terakhir ini berupaya di sisi konsumen, yaitu melalui edukasi masif tentang kampanye konsumsi bijak. Solusi ini tidak hanya datang dari pemerintah dan industri, tetapi juga dari tangan masyarakat. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah rekomendasi kebijakan. Kebijakan yang pertama adalah penguatan regulasi impor dan standarisasi produk. Yang pemerintah perlu membatasi impor fast fashion murah yang merugikan industri lokal dan tidak memenuhi standar kualitas nasional. Yang kedua, kebijakan dukungan untuk mendukung UKM fashion lokal. Pemberian subsidi produksi, pelatihan desain, dan digitalisasi agar UKM mampu bersaing secara kualitas maupun pemasaran. Yang ketiga, kebijakan lingkungan dan sirkular ekonomi, mendorong gerakan recycle dalam industri fashion termasuk dalam program daur ulang pakaian, seperti thrifting legal dan bank sampah tekstil. Yang keempat, kolaborasi pemerintah, perilaku pelaku usaha dan masyarakat. Pemerintah perlu mendorong kolaborasi sebagai pihak untuk menyusun kebijakan fashion yang mendukung ekonomi lokal dan keberlanjutan. Baik, selanjutnya. Maaf teman-teman. Dapat disimpulkan bahwa masuknya fast fashion ke Indonesia pada masa pandemi merupakan cerminan dari interaksi kompleks antara globalisasi, sejarah, institusi, dan nilai-nilai sosial. Melalui perspektif ekonomi historis, solusi yang efektif memerlukan pendekatan kebijakan yang kontekstual dan holistik, yang tidak hanya mengejar stabilitas ekonomi, tetapi juga berorientasi pada terwujudnya keadilan sosial dan kelestarian lingkungan. Berikut kami paparkan juga daftar pustaka sebagai acuan kami dalam penyusunan PPT ini.
Sekian yang dapat kami presentasikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf dan juga terima kasih.